Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nida Nur Azizah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan tentang biografi dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Seperti apa sih perjalanan presiden pertama kita dulu? Yuk, kita bahas sekarang. Biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 pada usia 69 tahun. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai dengan 1966. Beliau memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Beliau adalah penggali Pancasila, beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno menandatangani surat perintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Super Semar yang kontroversial yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada sidang umum keempat pada tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia. Dalam memperjuangkan sebuah kemerdekaan tidak lepas dari peran penting tokoh di dalamnya. Nah, Insinyur Soekarno atau sering kita kenal sebagai Bung Karno merupakan salah satu tokoh penting sebagai proklamator dalam proklamasi. Lalu, apa saja peran penting Insinyur Soekarno? Peran penting Insinyur Soekarno dalam organisasi semi militer yaitu menjadi pemimpin dalam organisasi semi militer Barisan Pelopor. Kemudian, setelah kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi presiden dan wakil presiden dan menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Nilai-nilai keteladanan dari Insinyur Soekarno yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pada saat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Soekarno dan tokoh kemerdekaan Indonesia lainnya mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang baru berdiri. 2. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Meskipun masing-masing tokoh memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun akhirnya Soekarno dan tokoh bangsa lainnya dapat menghasilkan keputusan bersama yang diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. 3. Memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Soekarno dan tokoh bangsa lainnya memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan rakyat. 4. Berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Soekarno terkenal sebagai orator yang ulung. Pidato-pidato mampu membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang merebut kemerdekaan. Dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak, pada akhir Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap
dan dijatuhkan hukuman penjara. 5. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh, di antaranya Soekarno. Beliau berjuang keras tanpa kenal menyerah dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dan penuh semangat untuk merumuskan dasar negara. Seperti itulah sedikit penjelasan tentang perjalanan presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak sengaja dalam pengucapan ataupun penulisan. Sampai jumpa lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.